Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mai Mustika, NIM 1912400108 dari kelas PGMI 6C. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Khaironi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Judul proposal yang saya buat yaitu yang berjudul Pengaruh Sistem Penghargaan atau Reward terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN Gelam 1. Pada bab 1 ini ada latar belakang. Nah, latar belakang penelitian yaitu dilihat dari nilai KKM siswa kelas SDN Gelam 1 masih tergolong rendah pada pelajaran matematika, terutama materi perkalian. Terdapat siswa yang belum memahami konsep atau cara perkalian. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, dibutuhkan metode belajar mengajar yang efektif. Latar belakang yang sudah saya baca itu, jadi pada penelitian ini, peneliti mengapa mengangkat permasalahan tersebut? Karena nilai KKM itu sangat penting ya. Jadi peneliti mengangkat permasalahan ini untuk mencari solusinya. Nah, dengan menerapkan sistem penghargaan atau reward yang dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan dan memperoleh hasil belajar nilai KKM siswa meningkat, maka penulis atau peneliti menggunakan sistem penghargaan atau reward di dalam pembelajaran. Jadi peneliti ingin mencari tahu bahwa sistem penghargaan reward ini apakah efektif atau tidak, seperti itu. Jadi tujuan penelitian itu untuk meningkatkan nilai hasil belajar KKM siswa kelas 2 itu meningkat. Oke, slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya masih mengenai bab 1. Ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi pada bab 1 ini, pada penelitian proposal saya ini, tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa supaya nilai KKM-nya itu meningkat. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya bab 2. Di bab 2 ada kajian teori. Yang pertama, menurut M. Ngalim Purwanto, reward adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan-pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Jadi dimaksudkan yaitu anak-anak itu senang apabila dia diberikan hadiah, apabila pekerjaannya diberikan hadiah. Misal si anak maju ke depan, kemudian anak itu setelah maju ke depan menjawab pertanyaan guru, maka guru memberikan hadiah kepada anak tersebut, maka anak merasa senang. Apalagi anak kelas 2, seperti itu. Itu menurut peneliti. Jadi peneliti mengangkat permasalahan itu di kelas 2, karena kelas 2 itu masih senang-senangnya diberikan hadiah. Selanjutnya, menurut Suharsimi Ari Kunto, reward merupakan suatu yang disenangi dan digemari oleh anak-anak yang diberikan kepada siapa yang dapat memenuhi harapan, yakni mencapai tujuan yang ditentukan atau bahkan mampu melebihinya. Jadi, misal guru memberikan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Maka ada seorang anak yang ingin menjawab. Yang bisa menjawab nanti ibu guru akan memberikan kalian hadiah. Siapa yang mau jawab? Misalnya seperti itu. Maka anak akan tertarik untuk maju ke depan dan ingin berusaha mencari jawaban yang benar. Itu misal kalau anak aktif, maka guru akan memberikan nilai plus gitu ya bagi anak yang aktif maju ke depan. Kemudian menurut Suharmi Arikunto ini, jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan seorang guru, maka dia berhak untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau hadiah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu menurut Muhyiddin Syah. Jadi keefektifitasan siswa itu dipengaruhi juga dengan proses belajarnya yang menarik, sehingga anak tertarik untuk menjadi aktif di kelasnya, seperti itu. Kemudian menurut Nugroho, jadi menurut Nugroho ini yaitu setiap anak pasti akan merasakan senang apabila diberikan hadiah atau imbalan atau ganjaran setelah melakukan
setelah melakukan jadi menurut Nugroho ini yaitu setiap anak akan lebih giat jika dia diberikan imbalan atau ganjaran atau hadiah gitu ya. Jadi anak itu akan lebih giat kalau misalkan di setiap pembelajaran apabila guru siapa yang mau menjawab, ibu guru akan beri hadiah misalnya seperti itu, maka anak akan lebih giat untuk mencari jawaban yang benar, sehingga tujuan pembelajarannya tercapai dan efektif seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Next. Nah, pada bab 3 itu ada tempat atau lokasi penelitian, waktu penelitian. Nah, tempat penelitian itu sudah dijelaskan pada judul, yaitu di SDN Gelam 1, Cipocok Jaya, Kota Serang. Waktu penelitian, peneliti melakukan yaitu dilakukan pada tanggal 11 Maret 2022. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Karena penelitian ini belum selesai, jadi kurang lebih peneliti akan melakukan penelitian kurang lebih selama 1 bulan. Slide selanjutnya. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan rumus tas titik. Seperti sudah diketahui bahwa kuantitatif pasti itu mengenai perhitungan, hitung-hitungan ya. Oke, slide selanjutnya. Sumber data. Nah, sumber data itu sumbernya berasal dari anak siswa kelas 2 SDN Gelam 1 dan guru yang mengajar di kelas 2 SDN Gelam 1. Slide selanjutnya. Ada teknik pengumpulan data. Di sini ada tes. Nah, tes ini berupa soal atau soal-soal evaluasi, misalnya seperti post-test dan pre-test seperti itu. Kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini yaitu untuk memperlihatkan kondisi kelas, terus di kelasnya itu seperti apa, alat peraganya apakah baik, seperti itu. Dokumentasi itu untuk keperluan-keperluan yang didokumentasikan pada penelitian, itu suasana di sekolah SDN Gelam 1. Yang kemudian angket. Nah, angket yaitu yang berisi pertanyaan, butir-butir pertanyaan. Nah, angket ini akan disebarkan pada siswa kelas 2 SDN Gelam 1. Nah, di dalam angket itu ada yang namanya skala Likert. Jadi di pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya menggunakan skala Likert, skala 1 sampai 4. Yang pertama itu sangat tidak setuju, yang kedua itu tidak setuju, yang ketiga setuju, yang keempat sangat setuju. Seperti itu. Slide selanjutnya. Oke, kita sudah memasuki akhir. Nah, di sini saya mengucapkan sangat-sangat mohon maaf apabila kata-kata yang saya salah. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Di sini saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.